Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mulia, orang-orang yang dekat kepada Allah. Makna dekat kepada Allah adalah merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah. Kalau kita kembali kepada rukun beragama atau rukun agama kita, maka ini adalah rukun yang ketiga, yaitu al-ihsan. Hendaknya engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka hendaknya engkau merasa bahwa Allah melihatmu. Menyadari bahwasanya kita dilihat oleh Allah. Ini makom tinggi dalam urusan pribadi kita dengan Allah, makom muraqabah. Dan hendaknya kita biasakan diri kita untuk bisa masuki atau melatih diri kita untuk masuki makom ini. Ketulusan yang sesungguhnya. Orang bisa saja menangis di depan manusia, seolah-olah tampak dia bertobat. Akan tapi pernahkah dia menangis di saat di kamarnya yang sempit itu? Orang bisa melakukan sholat yang banyak di masjid karena dilihat oleh murid-muridnya. Akan tapi bisakah dia melakukan sholat yang banyak di kamarnya yang dikunci itu? Sering kebaikan kita adalah kebaikan karena dilihat oleh manusia. Kita perlu dan kita harus terus berusaha di saat kita berbuat baik hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesendirian kita. Orang yang baik kepada Allah, tandanya adalah di saat dia sendiri. Bahkan dalam sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, 7 orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi payung dan perlindungan kecuali dari Allah. Di antaranya adalah orang yang di saat menyepi dan sendiri mengucur air mata. Mengucur air mata, rasa takut kepada Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang lebih sering hanya sebagai kata yang terucap. Dan di saat ini pun bisa jadi hanya sekedar kata yang terucap. Mari setelah kita bisa mengucapkan atau mendengar kalimat ini, kita berusaha, kita berlatih. Kita asah hati kita di saat kita sendiri di kamar kita, di tengah malam, di saat tidak ada orang yang melihat kita. Ini urusan pribadi kita, pribadi Anda, pribadi semuanya. Ayo, kita harus belajar. Mengadu kepada Allah di saat tidak ada orang lain yang tahu. Kejujuran kita dengan Allah, ketulusan kita dengan Allah. Dan itulah ikhlas. Sehingga sampai kita lebih menikmati di saat kita melakukan ibadah. Di saat kita sendiri daripada di saat kita dilihat oleh orang lain. Biarpun kita beribadah dilihat orang lain bukan sesuatu yang harus kita hindari. Karena bisa jadi itu menjadi sebab kita jadi suri toladan bagi mereka. Tapi untuk menjadikan ibadah kita yang dilihat oleh orang itu benar, ibadah yang dilihat oleh orang itu adalah ibadah yang diterima, maka ayo kita uji diri kita bagaimana di saat kita beribadah, di saat kita sendiri, di saat kita sepi. Jangan sampai beragama kita hanya dilihat oleh orang. Kalau sudah di depan manusia tampak di ahli surga yang berjalan di atas bumi. Akan tapi di saat masuk kamarnya yang sempit, tidak tahu apa yang dilihat di handphonenya, di laptopnya. Ayo kita semuanya berbenah. Kita semua berusaha. Yang berbicara, yang mendengar semuanya dari kita. Berusaha. Khusyuk kepada Allah. Merasa kita selalu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan kalau orang senantiasa menyadari dirinya dilihat oleh Allah, gerak-geriknya, langkah-langkahnya. Susah baginya untuk melakukan dosa. Dan susah baginya untuk menunda sebuah kebaikan. Itulah makom tinggi, makom ihsan. Dan mintalah kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita ketulusan dan keikhlasan. Kita hanya berusaha. Tapi harus kita coba. Kita uji. Bahkan Imam Ghazali mengajarkan bagaimana kita membiasakan amal bukan saja disembunyi-sembunyi saja. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, bersedekah, berderma pun tidak hanya sembunyi-sembunyi saja.
Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyatan. Jadi mewarna-warnai sebuah kebaikan itu justru untuk mencari keikhlasan atau untuk menutupi riya atau untuk menggali keikhlasan. Menutupi riya adalah di saat kita berbuat baik terang-terangan, ayo kita lakukan dengan sembunyi. Agar riya kita terhapus dengan ibadah sembunyi kita. Nah, ini adalah satu cara. Dan ibadah sembunyi kita, ayo kita tampakkan. Artinya setelah kita berbuat baik dengan sembunyi, kita tampakkan dengan terang-terangan. Barangkali itu bisa menjadi contoh untuk yang lainnya. Sampai Imam Ali di saat berbuat baik, kalau mendapatkan uang 1 juta dibagi 4, 250. Billaili wan nahari, 250 diberikan siang hari, 250 diberikan malam hari, 250 diberikan terang-terangan, 250 diberikan dengan sembunyi. Maka jangan sampai kita hanya berbuat baik, sembunyi-sembunyi saja, atau terang-terangan saja, akan tapi harus kita selang-seling, kita biasakan terang-terangan untuk jadi suri toladan. Kemudian kita harus berani, bahwasanya setelah kita berani bersedekah terang-terangan, kita sedekah sembunyi, tidak ada orang tahu. Itulah keikhlasan. Kemudian juga di dalam kita melakukan sholat, atau baju yang katanya baju islami. Bukan hanya pengen dilihat orang kalau kita islami. Kita ingin dilihat oleh Allah, bahwasanya kita dekat pada Allah. Kita islami. Kita punya ketakwaan, bukan takwa zahir, tapi takwa batin. Takwa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Jika kita ahli maksiat, ayo bergegas. Allah Maha tahu tentang dosa kita, biarpun kita sembunyikan, Allah tahu. Dan ingat, Allah juga Maha Pengampun. Dan semoga amal kita diterima oleh Allah. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk beramal baik dengan terang-terangan, untuk jadi suri teladan dan amar baik sembunyi. Dan semoga urusan kita dengan Allah di saat kita sendiri serius, khusyuk, derai air mata, tetesan air mata kerinduan, air mata rasa takut kepada Allah, air mata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.